Dalam kekristenan, konsep halal dan non-halal tidaklah seperti yang ada di dalam keyakinan kaum Yahudi atau kosher, tidak diberlakukan dalam kitab Perjanjian Lama. Memang memiliki banyak sekali aturan diet yang sangat spesifik tercatat dalam kitab Imamat dan Ulangan yang membedakan antara hewan yang halal atau suci atau boleh dimakan dan hewan yang najis, hewan yang tidak suci dan tidak boleh dimakan. Contohnya larangan makanan daging babi, unta, kelinci, atau hewan laut yang tidak bersirip dan bersisik. Aturan ini merupakan bagian integral dari hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Tujuan Tuhan memberikan aturan ini kepada bangsa Israel adalah untuk membedakan perilaku hidup mereka, khususnya perilaku makan binatang, dengan perilaku yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain dan menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Baiklah saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang halal dan non-halal menurut pandangan kitab suci, terlebih khusus dalam pandangan Kristen. Dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri beriman dengan logika yang sehat. 3, 2, 1. Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang menyajikan hal-hal yang bersifat pembahasan tentang firman Tuhan, khususnya di dalam kitab-kitab yang kanonik. Selain itu, saudara, tayangan ini adalah tayangan yang diberlakukan bagi kalangan sendiri dan tidak pernah diperuntukkan di luar kekristenan. Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, memuat aturan-aturan makanan yang ketat bagi bangsa Israel kuno, yang membedakan antara binatang tahir atau boleh dimakan dengan binatang najis dilarang dimakan. Pandangan mengenai makanan mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Kitab Imamat, khususnya Imamat pasal 11 dan Ulangan dalam Perjanjian Lama, memberikan data rinci tentang hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel. Kata haram pertama kali ditemukan dalam Alkitab di Imamat pasal 11 ayat 4, sedangkan kata haram tersebut merupakan terjemahan dari kata Ibrani, yaitu kata tame atau kotor. Kata tame sendiri pertama kali ditemukan dalam Imamat pasal 5 ayat 2, yang dalam terjemahan diterjemahkan dengan kata najis. Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata najis adalah kotor, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kata najis ini mempunyai makna sinonim dengan kata haram. Kata haram dan kata najis di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Ibrani tame. Kata tahir dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia terdapat dalam Imamat pasal 4 ayat 2. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawa keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir atau tahor, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Kata sifat tahor, halal, bersih, dan murni berasal dari kata dasar taher, bersih atau murni, yang biasanya ditinjau dari seremonial, diterapkan baik kepada hewan, manusia, benda-benda maupun tempat. Namun demikian, kata Ibrani tahor ini pertama kali terdapat dalam Kejadian pasal 7 ayat 2, di mana kata tahor yang makna harfiahnya adalah bersih, halal.
diterjemahkan dengan tidak haram. Dari segala binatang yang tidak haram atau tahor, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, lo tahor, 1 pasang, jantan dan betinanya. Alkitab seolah-olah sudah menunjukkan adanya binatang haram pada zaman Nuh. Namun istilah binatang haram atau tame menurut Alkitab, bahasa asli Ibrani, baru muncul di era Musa, yaitu di dalam Alkitab, Kitab Imamat. Ayatnya sudah dijelaskan di atas, saudara, yaitu di dalam Imamat pasal 5 ayat 2-3. Istilah halal atau tahor, ini digunakan untuk hewan yang layak dijadikan korban atau tidak. Karena ada hewan halal tetapi tidak halal yang akan dijadikan sebagai korban. Sebagai contoh, saudara, kambing adalah binatang yang halal yang bisa dipersembahkan sebagai korban. Tetapi jika kambing itu cacat, maka hewan itu tidak halal untuk dikorbankan. Istilah tidak halal atau tidak bersih dapat ditemukan di Alkitab Perjanjian Baru. Kata Yunani adalah akatarsia. Secara harfiah diartikan ketidakbersihan atau kekotoran. Sedangkan kata akatartos, tidak bersih atau kotor, muncul sebanyak 41 kali. Kata-kata lain juga jarang muncul. Bersih, kotor, najis, tahir, haram, dan halal. Semuanya dipakai untuk mengungkapkan konsep itu dalam hubungan yang bermacam-macam. Dalam kata-kata Alkitab untuk bersih, pemakaiannya secara jasmani, ritual, dan etis adalah saling tindih. Dengan demikian, saudara, kebersihan jasmani sangat dihargai dan diterapkan di negeri-negeri yang disebut dalam Alkitab. Herodotus menyatakan bahwa imam-imam di Mesir mandi 2 kali tiap hari dan 2 kali tiap malam. Di Israel, kebersihan jasmani membuat orang siap menghadap hadirat Allah jika motifnya layak. Pada sedini masa Nuh, pembedaan antara bersih dan kotor, halal dan haram telah diindahkan. Kitab Imamat pasal 11 merinci pantangan yang diperintahkan Allah bagi bangsa Israel terkait makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Hukum tentang makanan mencakup larangan untuk makan daging babi, kerang, sebagian besar, kemudian burung pemakan bangkai, dan berbagai binatang lainnya. Aturan mengenai makanan ini tidak pernah dimaksudkan untuk diberlakukan pada bangsa lain selain bangsa Israel. Tujuan dari hukum mengenai makanan ini adalah untuk membuat orang Israel berbeda dari semua bangsa lain. Setelah tujuan ini tercapai, Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Kita bisa bandingkan dalam Markus pasal 7 ayat 19. Allah memberikan penglihatan kepada Rasul Petrus di mana dia menyatakan bahwa binatang yang sebelumnya haram itu kini bisa dimakan. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Peristiwa ini dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15. Ketika Yesus di kayu salib, kematiannya yang merupakan penggenapan dari hukum perjanjian lama atau Taurat Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat 4 atau Galatia 3 ayat 24-26, termasuk hukum tentang makanan yang halal dan haram. Surat Roma pasal 14 ayat 1-23
mengajarkan kita bahwa tidak semua orang cukup dewasa dalam iman untuk menerima kenyataan bahwa semua makanan itu halal. Jika kita sedang bersama dengan seseorang yang akan tersinggung ketika kita makan sesuatu yang dianggap haram, maka sebaiknya kita mengorbankan hak kita supaya tidak menyinggung orang lain. Kita memiliki hak untuk makan apapun yang kita inginkan, tapi kita tidak memiliki hak untuk menyinggung perasaan orang lain, bahkan jika mereka salah. Bagi orang Kristen yang hidup di zaman ini, kita memang memiliki kebebasan untuk makan apapun yang kita inginkan, selama itu tidak menyebabkan orang lain tersandung dalam iman mereka. Terkait kasih karunia, Alkitab jauh lebih peduli terhadap seberapa banyak makanan yang kita makan ketimbang apa yang kita makan. Nafsu makan lahiriah merupakan analogi dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Jika kita tidak dapat mengontrol kebiasaan makan kita, bisa jadi kita tidak dapat mengontrol kebiasaan yang lain. Misalnya, saudara, anggap saja pikiran kita, nafsu, ketamakan, dan kebencian atau amarah, ataupun tidak mampu menjaga mulut kita dari gosip atau perselisihan. Tujuan Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel adalah untuk memisahkan Israel sebagai umat kudus bagi Tuhan, serta mungkin juga memiliki pertimbangan kesehatan. Beberapa contoh aturan ini meliputi, yang pertama, saudara, binatang berkaki 4. Diizinkan untuk dimakan adalah hewan yang memamah biak dan berkuku belah, misalnya sapi, domba, kambing, dan rusa. Dilarang adalah hewan seperti babi, unta, dan kelinci, karena meskipun ada yang berkuku belah, mereka tidak memamah biak atau sebaliknya. Hewan-hewan yang memiliki kehidupan di air, hanya ikan yang memiliki sirip dan sisik yang boleh dimakan. Hewan air tanpa sirip dan sisik, misalnya udang, kepiting, kerang, dan belut dilarang. Burung, jenis burung pemangsa seperti elang, burung hantu, gagak, dan burung pemakan bangkai dilarang. Serangga dan binatang merayap. Sebagian besar serangga dan binatang merayap di tanah, misalnya kadal, tikus, ular, dilarang, kecuali beberapa jenis belalang tertentu. Terakhir adalah darah. Mengkonsumsi darah dilarang keras. Hukum-hukum ini merupakan bagian dari Taurat dan sangat ditaati oleh orang Israel atau orang Yahudi. Pelanggaran terhadap hukum ini dianggap menajiskan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ajaran mengenai makanan mengalami transformasi mendasar. Inti dari perubahan ini adalah penekanan pada hati dan moralitas daripada ritual eksternal. Ajaran Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari hati. Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23 atau Matius pasal 15 ayat 10 sampai 20. Ini menunjukkan masalah dosa dan kenajisan sejati berasal dari dalam diri manusia, bukan dari makanan yang dikonsumsi. Dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus secara implisit menyatakan semua makanan halal. Peristiwa dalam penglihatan Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Rasul Petrus mendapat penglihatan tentang selembar kain besar berisi segala jenis binatang, baik yang tahir maupun yang najis menurut Taurat. Suara dari langit berkata kepadanya,
apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau sebut haram. Penglihatan ini meskipun utamanya melambangkan penerimaan orang-orang non-Yahudi atau bangsa lain ke dalam iman Kristen, juga memperkuat gagasan bahwa batasan makanan dalam Perjanjian Lama tidak lagi mengikat. Dalam surat-surat Rasul Paulus juga menegaskan kebebasan ini dalam surat-suratnya. Ia menulis, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Paulus mengajarkan bahwa tidak ada makanan yang secara inheren najis, dan makan atau tidak makan dari berbagai jenis makanan tidak menentukan keselamatan seseorang. Roma pasal 14 ayat 14-23. Yang lebih penting adalah hati nurani, kasih kepada sesama, dan menghindari apapun yang dapat menyebabkan orang lain tersandung atau berdosa. Secara umum, mayoritas denominasi Kristen percaya bahwa hukum makanan dalam Perjanjian Lama tidak lagi berlaku bagi orang Kristen di bawah Perjanjian Baru. Ini berarti semua makanan diizinkan. Orang Kristen pada umumnya bebas mengkonsumsi jenis daging segala sesuatunya, termasuk babi dan makanan laut yang tidak bersirip. Perhatian pada hati nurani dan kasih. Meskipun secara teologis semua makanan diizinkan, ada penekanan kuat pada hati nurani pribadi dan kasih terhadap sesama. Jika mengkonsumsi makanan tertentu dapat menyebabkan saudara seiman yang memiliki hati lebih lemah tersandung, maka disarankan untuk menahan diri demi kasih. Beberapa denominasi Kristen atau individu memilih untuk melakukan pantang makan atau puasa untuk alasan spiritual, kesehatan, atau disiplin diri. Pantang ini berarti menghindari jenis makanan, penghindaran darah, dan makanan persembahan berhala. Ada beberapa pengecualian yang masih dipegang oleh sebagian kaum Kristiani, terutama yang berkaitan dengan darah. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29, dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1-13 atau pasal 10 ayat 14-33. Meskipun interpretasinya dapat bervariasi, larangan darah sebagian besar adalah untuk tidak mengkonsumsi darah secara langsung, bukan tentang proses penyembelihan daging. Saudaraku, bagi sebagian besar umat Kristiani, fokus telah bergeser dari peraturan makanan eksternal ke kondisi hati dan motivasi internal. Ajaran Perjanjian Baru menekankan kebebasan dalam Kristus, di mana segala sesuatu adalah bersih bagi orang-orang bersih. Titus pasal 1 ayat 15. Meskipun demikian, kebebasan ini haruslah selalu diimbangi dengan kasih, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap hati nurani orang lain, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lemah imannya. Baiklah saudara, apa yang saya bagikan ini tentang makanan halal dan non-halal. Saudara bisa jadikan ini sebagai salah satu wawasan, nuansa, pemahaman saudara terhadap kebenaran firman Tuhan. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini,
saudara bisa bagikan kepada rekan saudara yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama sebagaimana yang saudara dapatkan saat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.